There. You in or not? Full payment. Fake kidnapping. First we secure him, then we You don't have to be gentle with him. Call the cops! Robert! No! Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2022. Penasaran dengan alur ceritanya? Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film diawali dengan menampilkan sebuah kejadian penculikan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda kepada seorang pengusaha muda di sebuah area parkir. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Untuk mengetahuinya, cerita pun kembali pada beberapa hari yang lalu. Ditampilkan sekelompok pemuda pengangguran yang sedang mengalami masalah perekonomian pada suatu hari mendapat sebuah pekerjaan. Berawal dari seorang pria bernama Chad, pria tersebut diminta oleh seorang pengusaha muda sukses bernama William Cheng untuk melakukan suatu rekayasa penculikan terhadap adiknya yang akan berulang tahun bernama Robert Cheng sebagai tanda suatu kejutan. Setelah proses negosiasi bayaran yang diminta oleh Chad secara tunai itu sepakat, Chad kemudian langsung menghubungi beberapa temannya untuk melakukan pertemuan untuk membahas pekerjaan tersebut, yang diantaranya adalah seorang mantan atlet basket yang telah pensiun karena cedera bernama Shannon, seorang mantan militer yang seangkatan dengan Chad bernama Justin, dan juga seorang pria yang tak lain adalah saudara Chad sendiri bernama Todd. Dijelaskan saat rapat ini, Chad yang mendapat pekerjaan untuk membuat sebuah rekayasa penculikan ternyata malah berencana untuk melakukannya secara nyata alias bersungguh-sungguh dengan mengatakan akan mengambil semua harta berharga milik keluarganya Cheng. Terlihat semua rekannya itu menyetujuinya. Got a job next Tuesday. First we secure him, then we go for it. Dan pada besok harinya sebelum pesta kejutan itu dilakukan, William sempat membahas tentang acara ulang tahun itu kepada adiknya, yang terlihat tak terlalu menanggapinya. Sementara di tempat lain, Chad dan saudaranya malah terlibat sedikit konflik, dikarenakan Todd yang berniat ingin pergi ke makam ayahnya malah ditentang oleh Chad, yang memintanya untuk segera mempersiapkan semua keperluan untuk misi yang akan mereka lakukan. Di tempat lain, terlihat Shannon sedang merencanakan sesuatu untuk keperluan misi yang akan mereka jalankan nanti. Bersamaan dengan itu, William yang kini telah terfokus pada rencananya, terlihat mulai mendapat reaksi dari adiknya itu yang menilainya kini tidak terlalu fokus dalam bekerja, hingga sempat membuat sebuah ketegangan di antara mereka berdua. Sementara itu, Shannon yang sebelumnya merencanakan sesuatu, rupanya mendapat tugas untuk mencari sebuah mobil yang terlihat sukses dia dapatkan. Terlihat juga, Todd yang sebelumnya telah bertengkar dengan Chad, kini tengah berada di makam ayahnya. Is that everything she likes it? Kembali ke tempat karyanya William, terlihat mereka kedatangan seorang tamu yang ingin memaksa masuk, yang rupanya adalah paman dari kedua saudara tersebut, yang mana kedatangannya adalah untuk memberikan sebuah surat penting yang dulu pernah dititipkan ayahnya Robert kepada pamannya itu. Setelah Robert pergi, William mengumpulkan semua karyawannya untuk meminta bantuan agar semua karyawannya itu mau ikut dengannya dalam upaya memberikan sebuah surprise kepada adiknya yang akan berulang tahun itu. Terlihat para pegawainya itu awalnya tidak ingin terlibat dalam rencana yang akan dijalankan oleh William. Hingga pada akhirnya, William menyanyikan mereka sebuah uang tambahan. Tak ingin repot, William kemudian meminta asistennya yang bernama Melissa untuk mengurus hal tersebut. Setelah itu, William pergi menemui Chad untuk memberikan uang yang telah dia janjikan itu kepada Chad, sekaligus meminta kepadanya untuk segera bersiap untuk menjalankan misi yang akan sebentar lagi mereka lakukan. William kemudian kembali ke tempat kerjanya dan bertemu dengan Robert. Di sini, William sempat menanyakan tentang surat rahasia yang diberikan pamannya pada scene sebelumnya, yang hingga saat ini belum dibuka oleh Robert. Terlihat, William kembali mengejek adiknya itu sebagai anak kesayangan orang tua mereka, yang dari hal tersebut membuat Robert teringat ayahnya hingga memutuskan untuk melihat kembali rekaman saat dirinya masih bocil, yang saat itu sedang berulang tahun. You like this one, huh? Di tempat lain, Chad yang tertidur juga teringat akan masa lalunya yang kelam saat berada di militer, hingga membuatnya terbangun dan kemudian memutuskan untuk pergi berolahraga.
Sementara itu, Robert yang telah selesai menonton video masa kecilnya, kemudian tak sengaja menemukan sebuah foto anak kecil yang berada di meja kerjanya Melissa, yang kemudian diungkapkan oleh Melissa yang datang sebagai putranya yang saat ini tengah mengalami sakit hingga membutuhkan uang yang banyak untuk mengobatinya. With my mother. He has a condition and I'm sure you'll figure. Di sisi lain, Chad yang telah selesai berolahraga akhirnya mulai mengumpulkan semua temannya untuk melaksanakan misi yang akan segera mereka jalankan. Disaksikan langsung oleh William melalui sebuah CCTV, kelompok itu pun kemudian langsung bergerak melancarkan misinya untuk menculik Robert yang saat itu berada di tempat parkir. Yang mana pada kejadian ini merupakan scene yang ditampilkan pada awal film sebelumnya. Kembali ke cerita, Robert yang diculik kemudian dibawa kelompok Chad ke suatu tempat, dan setelah menerima telepon dari William, mereka pun kembali membawa Robert ke tempat yang telah diminta oleh William untuk memberikan adiknya tersebut sebuah surprise ulang tahunnya. Namun, di tengah jalan mereka malah bertemu dengan seorang petugas yang mencurigai pergerakan mereka. Untungnya mereka berhasil selamat dari kecurigaan petugas itu, dikarenakan sang petugas yang mendapat perintah atasannya untuk mengerjakan misi yang lain. Mereka pun akhirnya tiba di kantongnya Robert. Sesuai rencana, kelompoknya Chad ini kemudian langsung menggasak semua harta berharga milik Robert yang terkunci dengan sidik jarinya. Terlihat, William yang menunggu informasi dari Chad tak menyadari dengan apa yang telah dilakukan kelompok tersebut yang kini kembali menyekap adiknya itu ke dalam bagasi mobil. Sesuai rencana, Robert yang disekap kemudian berhasil kabur dan langsung pergi menuju bagian atas kantor, tanpa disadari William yang kini tengah mempersiapkan pesta kejutan. Kelompoknya Chad terlihat kembali beraksi untuk menggasak semua barang berharga yang berada di kantor tersebut. Robert yang telah berada di atas kemudian bertemu dengan orang-orang yang memberikannya surprise, termasuk kakaknya. Berpikir rencananya mulus, William tentu saja langsung mendapat respon yang buruk dari adiknya itu, yang meminta untuk segera memanggil polisi. Surprise! Call the cops! Dengan perasaan yang bingung, William pun ikut bersama adiknya itu untuk mengejar kelompoknya Chad, yang kini berusaha kabur setelah berhasil mendapatkan semua barang yang mereka inginkan. Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, Robert yang telah mengetahui segalanya terlihat begitu marah kepada William yang telah merencanakan hal tersebut, hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Chad yang terpojok. Merasa frustasi atas kelakuan kakaknya tersebut, Robert kemudian berniat untuk melakukan negosiasi kepada kelompoknya Chad dengan hanya seorang diri. Namun bukannya berhasil, Robert malah mendapat serangan dari Chad hingga membuatnya pingsan, yang mana hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh kelompoknya Chad untuk kabur. Put me in charge! Saat di tengah jalan, kelompoknya Chad yang berhasil kabur berniat untuk membuang semua barang bukti yang mereka bawa. Terlihat, Justin yang memiliki sifat kekhawatiran yang begitu tinggi melakukan sesuatu yang membuat Todd dan Shannon menertawakannya, yang pada saat itu merasa khawatir dengan secari kertas yang dia buang akan menjadi sebuah barang bukti atas kejahatan yang dia lakukan. Merasa tak senang, Chad kemudian memarahi adiknya itu, yang menurutnya tak mempunyai rasa simpati atas fobia yang dirasakan oleh Justin, hingga membuat kedua saudara itu terlibat konflik. No! Dude, come on! Enjoy a little piece. You think I'm proud of these? Mereka pun akhirnya tiba di suatu tempat, setelah sepakat membuat perjanjian untuk bertemu kembali guna membagi hasil curian itu, dan kemudian mereka semua pun akhirnya berpisah. Terlihat, Chad yang telah pulang menaruh semua barang curiannya itu di sebuah lemari. Singkat cerita, 4 minggu kemudian pasca kejadian itu, terlihat seorang investigasi datang menemui William untuk menanyakan kronologis dari kejadian tersebut bisa terjadi. Bersamaan di tempat lain, waktu yang ditentukan untuk melakukan pertemuan pembagian hasil yang telah dijanjikan oleh Chad akhirnya tiba. Terlihat, Chad yang telah selesai mengunjungi makam ayahnya kemudian langsung bergegas pulang untuk melakukan pertemuan itu bersama dengan Justin yang sedang menuju tempat pertemuan. Di tempat lain, harta curian yang telah disimpan Chad di lemari tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan sebuah surat yang penulisnya langsung dikenali oleh Chad.
Chad yang menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi, kemudian meminta semua rekannya untuk kabur melalui sebuah pesan teks, yang mana hal tersebut tentu saja membuat dua orang rekannya menjadi bingung. Chad. Belum lagi mereka dikejutkan oleh kedatangan Robert yang berhasil mendapatkan informasi keberadaan mereka, yang kini meminta Chad agar segera mengembalikan barang berharganya seperti arloji kesayangannya dan juga surat wasiat dari pamannya yang telah diambil oleh Chad sebelumnya. Namun karena kedua benda tersebut telah hilang diambil oleh seseorang, Chad pun tak bisa berkata apa-apa, yang mana hal tersebut tentu saja membuat kedua rekannya yang berada di dalam rumah menjadi kacau dan juga bingung. Is my watch in the envelope? This was a... I don't think you want... Dan setelah itu beberapa petugas pun kini telah berdatangan untuk bersiap mengamankan Chad dan juga rekan-rekannya. Yang mana di waktu bersamaan, seseorang yang telah membawa kabur harta curian Chad itu rupanya telah mengembalikan sebagian barangnya kepada William yang berada di kantor, termasuk arloji kesayangannya Robert dan juga sebuah surat yang diincar Robert selama ini. Dear Robert. Hingga pada puncaknya, Chad dan yang lainnya pun akhirnya diamankan oleh para petugas yang telah siap untuk menangkap mereka. More courage than the inheritance. Dad. Dan saat Robert kembali ke kantornya, William pun langsung menunjukkan semua barang-barang yang telah dicuri itu kepada Robert, yang tentu saja membuatnya terkejut. Nah, siapakah sebenarnya dalang dibalik seseorang yang telah mengembalikan barang tersebut, yang juga merupakan kunci sukses dari peristiwa yang telah menimpa Robert? Ya, orang itu rupanya adalah Melissa, si asisten William dan juga Robert yang selama ini rupanya telah bekerja sama dengan Chad, yang tak lain ternyata adalah kekasihnya. Bersama Chad, Melissa mengatur semuanya dan memberikan beberapa informasi rahasia tentang kantornya kepada Chad, yang mana hal tersebut sama sekali tak disadari oleh William dan juga Robert. Kini, setelah berhasil kembali mencuri semua harta itu dari Chad, Melissa mengembalikan beberapa barang penting lainnya kepada William, dan sisanya langsung dia bawa kabur untuk keperluan pengobatan anaknya yang sebelumnya diceritakan sedang sakit itu. No, it's okay. No. You're gonna be under. Di tempat lain, ditampilkan Justin yang belum tertangkap. Akhirnya juga memutuskan untuk kabur setelah mengetahui sebuah pesan darurat dari Chad. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.